selamat siang. Perkenalkan, saya Siva dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarai sebagai narasumber dari pemilik usaha yang berbasis online. Gitu. Kemudian sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dengan kasih apa? Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Pahlevi dari jurusan atau fakultas ini apa? Dakwah dan Komunikasi Islam. Selanjutnya terkait bisnis ini bisa diceritakan terlebih dahulu asal usul dari produk Cismol, kemudian sejak kapan berdirinya atau sejak kapan produk ini dikembangkan? Kalau asal usulnya sih iseng-iseng aja ya, dari ini kebetulan usaha dari himpunan juga. Saya kebetulan dari kadiknya sendiri, kadik usaha dan bisnis kreatif. Nah, waktu itu saya tuh lagi kumpul lah, biasa kumpul departemen untuk ngomongin mau gimana nih, usaha apa nih. Nah, kebetulan saya ada ide saya untuk menjalankan usaha Cismol ini. Buat usahanya sih belum lama ya, sekitar 6-7 bulan ke belakang lah. Itu dari produk sama berdirinya ya Kak? Iya. Kemudian untuk platform digitalnya apa aja nih yang digunakan untuk pemasarannya? Kemudian kenapa gitu sampai milih platform itu buat pemasarannya? Kalau buat platform sih saya menggunakan Instagram sama WhatsApp ya. Kenapa saya memilih itu? Karena saya tuh lebih kan WhatsApp bisa lebih menyebarluaskan dengan grup-grup seperti grup-grup di fakultas atau enggak di ormawa yang lainnya tuh. Nah, kalau Instagram kita juga itu menyebarkan untuk orang-orang yang dari luar, entah dari luar fakultas ataupun himpunan. Selanjutnya apa nih strategi promosi yang Kakak gunakan untuk jangkauan pelanggan yang lebih luas itu? Selain tadi kan pakai IG gitu, terus atau langkah-langkahnya itu gimana gitu Kak? Untuk strateginya sih nyebarin via snap ya, entah dari snap, WhatsApp ataupun Instagram. Nah, kalau misalnya dari snap kita belum ada yang pesen nih, belum ada yang pesen PO nih. Nah, kita kadang juga suka mengirim chat pribadi entah dari teman ataupun saudara gitu. Kemudian nih selanjutnya sejauh mana penggunaan teknologi baik itu dalam proses editing, kemudian pembayaran digital atau logistik lain-lainnya juga, hal itu tuh dapat membantu dalam mengembangkan produk ini atau usaha ini gitu Kak? Kalau untuk editing sendiri saya paling membuat pamflet perihal untuk promosi lebih jauhnya ya terhadap produk itu sendiri. Tapi kalau buat konten-konten mah belum sih. Terus juga buat apa tadi? Yang pembayaran ya. Buat pembayaran digital juga kita menyediakan QRIS, itu bisa langsung masuk ke Dana. Kemudian itu dari penggunaan teknologinya ya Kak. Baik, untuk pertanyaan terakhir Kak, ya. Bagaimana respon pelanggan dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha di dalam kota saat ini? Kalau untuk respon pelanggan ya, alhamdulillah sih sejauh ini cukup baik ya, belum ada kayak mungkin atau apapun itu. Tapi ada salah satu saran dari pelanggan, itu nyaranin kayak untuk membuat konten terkait produk yang kita jual agar si produk kita tuh penjualannya lebih luas agar bisa menarik konsumen dari luar juga. Baik Kak, terima kasih atas ketersediaannya telah diwawancari. Semoga Cismol ini terus berkembang dan bisa selalu. Kemudian boleh Kak dipromosikan terlebih dahulu gitu. Boleh. Buat yang mau beli Cismol, kebetulan saya tidak jual produk Cismol saja ya. Saya juga menjual produk Cismol. Ada pisang crispy sama risol mayo. Nah, kalau ada yang mau beli boleh di WhatsApp ibu aja nih. Oke. Halo Kak, selamat sore. Sore. Nah,
Sebelumnya terima kasih telah berkenan untuk diwawancarai sebagai narasumber dari pelaku usaha offline. Iya. Kemudian sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dengan siapa? Ya, perkenalkan ya, saya Mas Adli dari UKM Nick and Mat Snack Cirebon. Jadi ya saya termasuknya masih muda gitu loh, bukan perintis tapi saya termasuknya pewaris ya. Cuman di sini saya sebagai founder penerus dari orang tua buat menjalani usaha di bidang F&B atau food and beverage, khususnya di bidang jajanan pasar gitu. Kita langsung aja masuk ke proses wawancaranya. Ya. Pertama ada pertanyaan pertama, boleh kakak ceritakan sedikit tentang usaha atau UMKM Nick and Mat ini, sejak kapan didirikannya, kemudian apa saja produk yang ditawarkannya itu Kak? Untuk sejarah itu awal mulanya itu di tahun 2017 ya. Jadi awalnya dari dari kekeluhan orang tua saya, khususnya bapak saya yang dulu pernah kerja di pabrik rotan, karena udah 20 tahun, hampir 20 tahun lebih di pabrik rotan, terus ngerasanya kerja jenuh, akhirnya mempersiapkan usaha gitu. Karena merasanya kan suatu saat itu yang namanya orang kerja, sebagai tenaga kerja itu kan akan ada saatnya kita tidak dibutuhkan lagi, apalagi dengan usia yang sudah sepuh ya. Akhirnya mempersiapkan untuk berwirausaha. Jadi cicilan dulu lah. Dulu awalnya produk yang kita keluarkan itu dari bawang goreng aneka rasa. Makanya dulu tempat kalau nge-maps ini mesti di Google Maps yang dulu yang tertera itu namanya Bagore Nikmat, karena dulu brandnya itu kita mainan bawang goreng renyah gitu ya, bawang goreng aneka rasa gitu. Cuman kita sistemnya masih packing, kita belanjanya di luar Losari, setiap sore belanja, malam packing, paginya kita gini gitu. Nah, kirim tadi titip-titipin di tempat orang. Saya ini setelah selama setahun naik tahun 2018 itu kalau nggak salah ada 2018 itu mau nyobain jahe. Jadi di 2018 itu kita mainan jahe, tapi masih jahe putih. Cuman karena rasanya kurang nendang, akhirnya kita nyoba di jahe merah. Cuman kita jahenya dicampur sama bumbu yang lain gitu ya. Kayak ada daun mintnya, ada kayu manisnya, ada cengkehnya, jadi lebih rasanya seger gitu. Itu dulu. Jadi bawang goreng kita stop karena waktu itu ada masalah dengan suppliernya tidak pernah kirim barang lagi. Lalu kita ekspansi ke beralih ke jahe. Minuman seduh. Iya, minuman seduh gitu. Jadi modelnya ekstrak. Jadi dulu mulai berkembang itu di situ. Awalnya kita masih sekedar produksi biasa, ya produksi di 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, sampai akhirnya membludak itu di pas mau COVID di tahun 2019 tahun 2020. COVID naik kan ya, orderan naik gitu loh. Legit sampai harga jahe saja yang sekilonya tadinya di harga 16.000 bisa di 80.000 per kilonya. Zaman segitu ya, zaman COVID lagi naik. Nah, terus akhirnya mikir ini lagi nih, pengembangan lagi, nambah item lagi, selain jahe apa nih untuk kira-kira bisa muter lagi. Akhirnya nambah abon bandeng, abon ikan bandeng, terus abon ayam. Tuh 3 item itu ya di masa COVID itu lagi kencang-kencangnya juga gitu, karena kita tertopangnya tuh di jahe itu sih. Cuma untuk subsidi cicilannya kita mainan di item abon gitu, ada bandeng sama ayam. Terus akhirnya di tahun 2021 itu sempet jenuh juga karena perputaran uangnya lama. Akhirnya kita coba ekspansi lagi ke kue. Awalnya mainan roti goreng bolem tuh, roti bolem yang bundar kayak donat kentang, tapi ini mah roti gitu loh, karena donat sama roti adonannya beda. Akhirnya mainan di roti goreng. Terus karena kurang uang lagi, akhirnya kita nambah di bolen. Asal muasalnya kita mainan di bolen itu ketika ibu saya kan suka sama bolen, sering main ke Kuningan, ada yang jual bolen, terus nyobain, beli enak, akhirnya nyoba bikin. Nah baru tuh di situ orderan meledak. Awalnya kita mainan kemasan, belum masih pakai adonan premium, masih kemasan kotak ini 10 gitu. Terus akhirnya orderan banyak, khususnya dari saudara-saudara yang buat oleh-oleh, buat ngasih sana sini, itu kan lumayan ya. Nah akhirnya terus di tahun 2021 akhir tuh ini mau nyobain yang versi kecil-kecilannya. Jadi kita nggak main box boxan, dengan satuan. Ada temen yang depan Alfamart situ, Rizkia Snack, tahu kan? Yang depan Alfamart itu yang dari tempat jajanan pasar yang ramai kalau pagi. Nah, di situ ada. Awal mulanya itu kan dia tuh pengen usaha. Terus akhirnya kita support. Coba isi produk saya aja. Akhirnya diisi. Nah, di situ ramai kan.
nambah terus ada orang-orang pada masuk. Nah dari situlah kita mulai membangun, ikut pelatihan bikin pastry, tukar resep sana sini sama temen. Akhirnya kan nambah dari bola, nambah kesus, dari kesus bikin pastry, dari olahan pastry terus kita lari ke brownies, terus ada bolu kukus, terus ada makanan jadul cikak itu yang warna merah atau kueku, terus sekarang nambah roti gulung abon. Sampai sekarang di tahun 2025 ini kita punya 15 item dengan 40 lapak yang masih aktif di luar pesanan ya. Untuk customer pesanan ya ada banyak lagi, cuman kita nggak ngerekap ke customer pesanan karena sifatnya nggak setiap hari. Cuman untuk rekapan lapak itu yang tadinya dari 1 lapak ini kita nambah ke 40 lapak di seluruh kota Cirebon. Di Cirebon. Di Cirebon, khususnya di Cirebon. Jadi itu dari tahun 2027, dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi untuk namanya sendiri kan dari yang dari 17 masih apa dari goreng? Masih Bagore Nikmat sampai sekarang. Penetapan hak cipta ya, kalau hak cipta apa hak apa gitu untuk sebuah nama bisnis itu kita di namanya jadi berubah di Nick and Mat. Soalnya dulu Nikmat itu udah ada yang pakai, akhirnya kita plesetnya Nick dan Mat. Itu di tahun berapa? Itu di tahun 2000 berapa sih, 2019 kalau nggak salah, pas pembentukan. Udah pas mulai ada jahe itu ya? Iya udah pas ada. Ya awal mulanya itu di jahe pas mulai ganti nama. Itu berarti untuk mulai dari istilahnya ya panjang banget ini sehingga ke 2020. Kemudian untuk strategi pemasaran nih Kak, strategi pemasaran yang biasa digunakan untuk menarik pelanggan, kayak mengingat usaha ini kan memang berbasis offline gitu, apa cuma dari mulut ke mulut atau ada juga lewat video media juga gitu? Biasanya kita jemput bola. Jemput bola tuh ada orderan kita yang sana itu, bukan lewat pemasaran online. Lebih tepatnya kita datengin orang-orang, teman, khususnya teman-teman yang kita tawarin produk-produk kita. Ada orderan kita sikat, ada orderan kita sikat. Jadi kita lebih banyaknya ke jemput bola sih daripada digital marketing dengan pemasaran berbasis digital itu kita karena masih masih kewalahan untuk mengelola online-nya. Tapi kalau dari segi WhatsApp itu kita udah bisa kalau ketika ada orang mau order kita tinggal tampilkan aja katalognya. Jadi lebih ke dikhususkan secara offline terutama kan udah ada lapak-lapak itu ya, nah, jadi kita potensinya itu ya di lapak-lapak itu kita memfasilitasi lapak, supply item yang kita punya semuanya gitu loh. Terus akhirnya nanti lapak yang menawarkan. Jadi ketika lapak ada orderan ya udah kita sikat gitu. Jadi khusus di lapak. Ya, dan kita menangnya itu didadakan biasanya dengan lapak yang lain. Karena order masuk jam 9 pun kita kerjain jam 9 malam. Berarti gercep dari ownernya ini. Itu kayak strategi kan. Ya. Terus terkait tantangan Kak, ada tantangan atau kendala yang sering dihadapi ketika jalan bisnis? Untuk tantangan banyak sih Pak. Tantangan terus kendala juga banyak. Khususnya karena saya di sini masih usahanya kelas menengah ya, usaha mikro itu UMKM, usaha mikro kecil menengah. Itu kan kita kendalanya produksi kita kan udah besar-besaran, tapi kendalanya sama tenaga kerja juga, khususnya kayak saya yang masih turun tangan di lapangan kayak belanja, terus kemudian menerima orderan masuk dan lain-lain. Apalagi usahanya bidang F&B itu sangat kelelahan selalu, karena setiap orang produksi pagi orderan itu kan kita nggak selamanya selalu masuk di jam-jam itu ya. Jadi ada orderan masuk ya kita harus mempersiapkan bahan bakunya. Kemudian ada orderan masuk pas karyawan udah pada pulang, mau nggak mau saya turun tangan. Jadi kadang masih keteterannya itu di situ karena kita selalu menerima orderan masuk kapanpun dan dimanapun itu. Saya posisi masih di luar, masih di daerah itu pas lagi kiri kan ada orderan masuk, karyawan nggak ada, ya udah saya turun pulang dulu ngerjain gitu besok. Karena konsumen diutamakan. Kan konsumen diutamakan karena kita punya prinsip konsumen adalah raja. Bahkan pernah ada konsumen komplain gitu, salah jam pesanan, harusnya kirimannya lusa tapi dia mintanya besok. Dia mintanya besok tapi ternyata dia itu mesennya tuh buat lusa. Jadi kesalahan itu dari mereka, tapi barang minta diretur. Terus kalau kayak gitu kan posisi barang mau diapain? Kan udah dibuat, apalagi waktu itu itemnya sus yang nggak bisa tahan sehari, ya kan? Dia bilang WA-nya itu besok, tapi ternyata buat lusa. Barang udah jadi, posisi total barang 50 piece, itu 50 piece kalau kita total itu kan lumayan untuk bahan baku dan lain-lain. Udah akhirnya terpaksa saya bagikan ke lapak-lapak yang lain, pukul rata aja. Tapi alhamdulillahnya ada habis. Ya lapaknya juga lancar-lancar.
Dan yang satu lagi itu kalau usaha makanan paling riskan itu kalau cuaca. Kalau hujan, konsumen itu kan resiko konsumen itu udah males keluar ya karena hujan. Itu pernah saya ngirim 200, returnya itu sampai 100 lebih. Jadi yang laku itu cuma seperempatnya dari total kue yang saya kirim. Karena cuaca, karena berpengaruh kalau orang buat makanan. Apalagi produk yang enggak tahan lebih dari 2 hari. Iya, apalagi yang cuma sehari kan. Ya udah resiko terpaksa saya bagikan gitu. Mau ganti apa aja. Itu terkait tantangan. Lanjut ke ada ini Kak. Apakah ada upaya atau inovasi pengembangan produk yang dilakukan dalam saat? Kalau pengembangan mungkin dari yang tadi ada 2017 sampai ya, dan ini. Untuk pengembangan kue itu untuk sementara saya masih di ekspansi kelapa, ekspansi lapak-lapak, karena tujuan saya itu pengen dikenal dulu gitu. Intinya semua area di Cirebon khususnya daerah kota itu saya pengen setiap lapak itu pengen ada paling nggak target saya di angka 50, karena kan sekarang masih 50. Target terdekat saya 50 lapak itu saya mau ekspansi, item saya masuk semua. Nah, untuk pengembangan berikutnya adalah saya mau mainan di olahan pastry, karena sekarang olahan pastrinya lagi naik. Kayak pastry ayam, banana pastry itu di lapak yang baru yang saya sekarang lagi garap di daerah Wanasaba. Itu pastry ayam itu lagi banyak yang minta. Kemudian banana pastry juga ada yang minta. Itu. Cuman untuk best sellernya tetap masih di sus. Yang untuk kedepannya mungkin susnya kita pengen tambah variannya, karena kita kan masih mainan di vanilla sama coklat. Mungkin kayak beberapa brand-brand lokal yang ternama juga, salah satunya ada yang di Sukalila itu dia mainan plaknya itu udah ada yang durian, mocha, vanilla, kemudian matcha, bahkan matcha ada itu, makanya saya pengen nyoba ke depannya. Cuman itu mah training jangka panjang. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir. Iya. Bagaimana tanggapan pelanggan selama ini terhadap produk dan pelayanan yang ditawarkan? Jujur ya Mbak ya, selama ini kalau konsumen komplain terkait produk kita itu lebih banyak komplainnya masalah ukuran sama isian gitu. Untuk soal rasa itu pernahnya itu di brownies dulu itu brownies kita pernah ngoplos bahan baku, karena waktu itu di tahun 2025 awal itu yang bahan baku yang sifatnya percoklatan itu naiknya drastis. Coklat bubuk saja dari 153 jadi 220 sekilo. Coklat batangnya dari 51 sekarang naik di 63. Itu mah bukan naik ya, dari harga kan. Makanya pernah saya otak-atik ganti coklat yang murah, terus kita oplos dengan coklat yang mahal biar kita kira-kira modalnya ketemu di tengah-tengah. Tapi ternyata returan banyak dan konsumen banyak yang komplain gitu loh. Ketika ini mah browniesnya nggak kayak yang kemarin. Gitu. Akhirnya ya sudah, kita kembali ke produk awal. Cuman ukuran kita kecil kan. Ya walaupun ada yang komplain, tapi yang mau gimana lagi, itu udah produk kita. Mau gimana lagi karena ini mah menghadapi kondisi bahan baku yang sekarang lagi naik. Yang penting mempertahankan rasanya gitu ya. Yang penting kita tetap mempertahankan rasa itu, karena seberapapun ukuran kue, seberapun harga mahalnya kue, kalau orang udah tahu rasanya enak bakal beli Mbak. Itu kunci usaha di bidang makanan. Sangat insightful sekali hasil wawancara ini Kak. Mungkin terima kasih ya ini untuk pertanyaan terakhir tadi atas waktunya. Semoga ya UMKM Nick and Mat ini ya lancar-lancar, sukses. Amin. Insya Allah, mohon doanya aja ya Mbak. Mungkin bisa Kak sambil promosi dulu ke ya nanti di upload IG saya. Oh ya boleh. Intinya beli kue di Nick and Mat ya. Terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifa Monika dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 4B dengan NIM 238 Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari wawancara dan analisis perbandingan dari dua pelaku usaha UMKM, baik itu offline maupun online. Yang akan dipaparkan meliputi pertama, profil singkat UMKM, yang kedua, perbandingan dari segi teknologi dan inovasi, yang ketiga, akses pasar dan pelanggan, yang keempat, efisiensi biaya operasional, yang kelima, kecepatan pertumbuhan bisnis, dan yang keenam, analisis teori. Pertama, profil singkat UMKM. Nick and Mat adalah toko kue basah yang menjual aneka jajanan tradisional di Cirebon yang beroperasi sejak tahun 2017.
Kemudian ada produk Cismol yang beroperasi secara online yang telah beroperasi dari 6 bulan terakhir, yang menyebarkan informasinya melalui media Instagram dan WhatsApp. Kedua, perbandingan teknologi dan inovasi. Untuk Nick and Mark masih mengandalkan pemasaran mulut ke mulut atau secara luring dengan mengandalkan 40 lapak yang telah tersedia di seluruh penjuru Cirebon. Sedangkan untuk produk Cismol mengandalkan pemasaran media digital, baik itu pembayaran digital maupun pemasaran digital berupa penyebaran informasi melalui teknologi. Ketiga, akses pasar dan pelanggan. Untuk Nick and Mark memiliki pelanggan yang tetap tapi terbatas dalam kondisi geografis, sedangkan untuk produk Cismol ini lebih mencakup wilayah yang lebih luas dan bahkan menggait konsumen dari luar kota. Keempat, efisiensi biaya operasional. Untuk usaha offline, usaha ini memiliki cukup banyak pengeluaran, entah itu dari biaya sewa tempat, kemudian dari listrik, bahkan operasional harian. Sedangkan untuk usaha online relatif lebih hemat karena tidak memerlukan sewa tempat yang signifikan. Kelima, kecepatan pertumbuhan bisnis. Nick and Mark ini tumbuh sedikit lebih lambat namun konsisten dan stabil dalam jangkauan lokal. Sedangkan Cismol tumbuh lebih cepat karena mengikuti tren media sosial dan pemasaran digital sehingga mudah menjangkau banyak orang. Yang keenam, analisis teori. Berdasarkan teori inovasi teknologi dalam kewirausahaan, pelaku usaha perlu inovatif dan adiktif dalam perkembangan kewirausahaan agar mampu berkompetitif dalam dunia pemasaran. Kemudian dalam teori strategi pemasaran digital, Cismol ini menunjukkan penerapan yang signifikan karena mengikuti manajemen media sosial. Dari hasil wawancara dan analisis tadi yang telah dipaparkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi sangat mempengaruhi pertumbuhan dari suatu bisnis, sehingga teknologi berperan penting dalam pengembangan bisnis serta pemasaran dari bisnis yang kita punyai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.